Oke, setelah kita melakukan tahapan instalasi yang kita lakukan sebelumnya, maka saat ini kita akan melakukan konfigurasi IP dan konfigurasi Ethernet VirtualBox. Pertama-tama, jika Debian yang kita gunakan sementara dalam keadaan hidup atau dia aktif, maka kita shutdown dulu. Jadi kita matikan terlebih dahulu CPI shutdown. Kemudian setelah itu kita apa lagi namanya? Kita konfigurasi VirtualBox-nya. Nah, ini tadi ya. Ini. Nah, kita konfigurasi, kita klik terlebih dahulu OS di VirtualBox-nya, dalam hal ini Debian. Kemudian kita pilih network, kita klik network. Kemudian, nah pada adapter 1, topologi yang akan kita gunakan adalah adapter 1 itu mengarah ke internet. Kemudian adapter 2 ini yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Jadi adapter satunya kita setting DHCP NAT. Kemudian adapter 2 kita enable. Kemudian kita pilih bridge adapter dan kita gunakan LAN sebagai media outputnya. Kemudian advance kita pilih allow all. Pastikan kabelnya connected terchecklist. Oke, jadi adapter 1 NAT terchecklist, kemudian adapter 2 bridge, kemudian driver yang kita gunakan adalah driver LAN. Kemudian kita klik OK. Nah, sampai di sini settingan adapter pada VirtualBox sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP Debian sesuai dengan konfigurasi network di VirtualBox. Kita hidupkan Debian-nya. Start. Kita tunggu Debian sementara powering VM, jadi menghidupkan Debian-nya. Ini bisa langsung di enter saja. Nah, kita login Debian dengan mengetikkan usernya root, kemudian password yang kita gunakan 123. Enter. Nah, tanda pagar menandakan bahwa kita ada di level root. Nah, sekarang untuk melakukan konfigurasi IP, terlebih dahulu kita cek Ethernet yang aktif dengan mengetikkan perintah IP address show atau bisa disingkat saja IP spasi S, enter. Nah, kita lihat di sini yang aktif adalah fokusnya di nomor 2 NP0S3 yang kita setting NAT tadi yang kita aktifkan. Kemudian ada NP0S8 yang drive yang kita gunakan adalah driver LAN-nya. Nah, ini yang kita mau sesuaikan. Berarti mengacu pada topologi yang kita buat, berarti NP0S3 kita akan setting sebagai NAT DHCP, kemudian NP0S8 ini yang akan kita gunakan sebagai adapter yang akan berkomunikasi dengan klien. Jadi IP-nya menggunakan IP statik. Kita setting IP-nya nano ITC network interfaces, dicek baik-baik jangan sampai salah menggunakan huruf kecil. Nah, di sini
tentu bisa berbeda ya sesuai dengan cara kita menginstal di awal. Jika kita di next saja, biasanya IP-nya tidak statik seperti ini. Jadi konfigurasi defaultnya DHCP biasanya. Cuma karena kita tadi di back, kemudian dikonfigur network manually, maka IP-nya muncul seperti ini. Tapi kurang lebih sama saja. Nah, ini kita terlebih dahulu kita enter di sini. Baru kita tulis kembali yang atas, allow hot plug ENP0S8 tadi ya. Kemudian ifs ENP0S8 inet static. Jadi diingat NP0 ya, bukan NPO. Jika O, maka itu biasanya mengakibatkan networknya tidak bisa rise. Nah, ini kita sesuaikan IP-nya 99.1. Nah, ini tadi kita konfigurasi sebagai NAT DHCP. Kita setting DHCP. Jadi IP yang masuk akan ditranslasi sehingga IP-nya akan berganti. Biasanya 10 titik sekian. Jadi bukan lagi IP dari DHCP server. Karena kita settingnya NAT. Kecuali kita settingnya bridge, maka dia akan mengambil IP dari DHCP server. Oke, nah sekarang ini DHCP yang atas, kemudian yang bawah kita pastikan dia statik. Ini NP0S8, ini juga NP0S8 tulisnya ya. Kemudian addressnya, oke. Nah sampai di sini kita simpan dengan menekan di keyboard Ctrl X. Ini jangan dirubah, langsung saja tekan Y. Baru langsung tekan Enter, jangan dirubah apapun di sini karena bisa mengakibatkan nama filenya berbeda. Enter. Nah, sekarang kita restart terlebih dahulu networknya dengan menggunakan perintah etc init networking restart. Enter. Nah, oke, berarti sudah bisa. Bisa juga menggunakan service networking restart. Sama saja. Nah, setelah selesai konfigurasi ini, kita cek kembali IP-nya berapa. IP AS. Nah, sekarang NP0S. Oh, kita belum merubah. Kalau belum merubah seperti ini, kita coba restart saja. Kita cek kembali settingannya apa, ada yang salah. Maaf, salah lah. Network interface S8 inet static DHCP. Oke, sudah benar. Sekarang kita restart ya. Karena tadi tidak berubah pada saat restart service. Setting root 123 IP AS. Nah, ini sudah berubah. Kenapa 10.2? Padahal sebenarnya IP yang dibagikan di sini 192.182 titik sekian. Karena kita settingnya di VirtualBox itu NAT. Kita settingnya NAT, makanya dia ditranslate IP-nya. Nah, ini. Yang kedua, bridge adapter itu menggunakan 99.1. Oke ya. Berarti konfigurasi yang kita inginkan sudah sesuai. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan setting repositorinya. Karena kita menggunakan repositori online, bukan menggunakan DVD, maka kita harus setting reponya atau source listnya. Karena kita menggunakan Debian 10, jadi kita cari terlebih dahulu di internet alamat source list untuk Debian 10. Kita ketikkan saya di sini.
repositori Debian 10 Indonesia. Nah, di sini biasanya sudah ada. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Yang saya sudah sering coba itu adalah dari dep http kartolo.sby. Nah, ini kita ketik di bagian sini ya. Kita minimize. Kita masuk terlebih dahulu pada dengan mengetikkan nano garis miring etc garis miring apt garis miring sources titik list, jangan salah ya. Nano garis spasi garis miring etc garis miring apt garis miring sources titik list, baru enter. Nah, karena sebelumnya kita melakukan scanning DVD, maka scanning DVD itu akan ini yang scanning DVD ini adalah repositori bawaan Debian. Nah, ini yang akan kita ganti karena kita tidak menggunakan DVD untuk installnya. Kita mau online, maka ini kita matikan saja. Ini juga karena kita mau ganti dengan repositori alamat Indonesia, ini juga kita ganti. Kemudian kita ke paling bawah. Nah, ini kita ketikkan yang dep http dep spasi http -2 kartolo.sby data utama.net.id garis miring Debian garis miring. Jadi spasinya diperhatikan, huruf besar kecilnya diperhatikan. Buster main contrib itu non free, non garis mendatar free, enter. Kemudian lanjut lagi di bawahnya dep kartolo.sby. Ini sebenarnya bisa di copy ya, hanya saya lupa perintah kopinya. Jadi kita ketik saja data utama.net.id Debian. Ini salah di atas nih, Debian. Debian garis miring booster garis miring update updates updates main contrib non garis mendatar free, enter. Yang ketiga dep http://2 kartolo.sby.datautama.net.id. Nah, kita lihat ini agak sedikit berbeda. Garis miring Debian. Kemudian langsung sambung security garis miring spasi Buster. Jadi harus disesuaikan betul. Buster update ada S-nya enggak? Oh, updates main contrib non free. Updates main contrib non free. Nah, kita cek terlebih dahulu apa sudah sesuai. Jangan sampai ada yang salah tulisannya, main contrib non free, main contrib non free, main contrib free. Jadi sebelum semuanya Ctrl X, Y, enter. Oke, karena saya sebenarnya di sini tidak menggunakan kabel LAN, tapi menggunakan WiFi, jadi saya ganti networknya menjadi WiFi sini untuk yang sumber internetnya. Ini ya. Cek dulu. Restart.
Oke, kita restart, kita login kembali root 123, cek IP-nya, IP AS, jadi dicek dulu IP-nya. Oke, kita ping internet di sana. Net. Oke, bisa ya. Atau ping google.com sama. Oke, bisa. Artinya tidak perlu kita ganti ya, sumber internetnya. Nah, jika sudah selesai, maka yang terakhir kita lakukan untuk sesi ini adalah melakukan update. apt update. Oke. Nah, jika seperti ini berarti dia berhasil mendownload update terbaru. Oke. Nah, untuk sesi ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi instalasi beberapa file, beberapa aplikasi.